Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran, yaitu membahas tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kegiatan kali ini kita lanjutkan ya materi yang akan dibahas, yaitu masih berhubungan dengan listrik statis. Yang dimaksud dengan listrik statis adalah listrik yang tidak bergerak. Nah, kemarin kita bahas dulu sebentar interaksi antara muatan listrik. Ada dua buah benda yang bermuatan positif, dengan positif dia akan ditolak. Muatan sejenis bila didekatkan saling tolak menolak. Lalu ada dua benda yang bermuatan positif dan negatif. Jika didekatkan dia akan tarik menarik. Ya, didekatkan dia akan tarik menarik. Muatan tidak sejenis bila diletakkan saling tarik menarik. Nah, ini adalah merupakan awal dari kegiatan kita yang selanjutnya. Nah, dengan melihat percobaan yang sudah kita lakukan, di antaranya kita masuk ke dalam hukum Coulomb. Contoh, ada dua buah benda. Sebut saja benda yang satu Q1, benda yang dua Q2. Nah, dia akan menjauh. Nah, ada gaya, ya, gaya menjauh, gaya tolak menolak, di mana dari tolak menolak tersebut sekarang benda berjauhan ada jarak R. Ada jaraknya yaitu R. Bagaimana sekarang kalau benda tersebut tidak sejenis? Sebut saja Q1 plus dan Q2-nya min. Maka dia akan ada gaya, yaitu gayanya tarik-menarik. Ya, ada gaya tarik-menarik, ya, dan juga jaraknya dekat sekarang, R. Dari gambaran di sini, kita memiliki definisi bahwa besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga kita punya rumus. Gaya sama dengan konstanta Q1 kali Q2 per R2. F sama dengan K Q1 kali Q2 per R2. Di mana F untuk gaya. Ya, gaya Coulomb satuannya Newton. Q muatan satuannya Coulomb, R jarak satuannya meter, dan K ketetapan atau konstanta yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat.
Itu dari gambaran tadi ya, adanya gaya tarik menarik ataupun adanya gaya tolak menolak. Oke, kita aplikasikan dalam soal contoh. Dua buah muatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q. Terletak pada jarak 2 cm. Yang ditanyakan, hitunglah berapa gaya kolom yang dialami kedua muatan tersebut. Jika Q-nya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke, ini pertama kita membahas tentang fisika. Nah, diusahakan setiap langkah nanti dinilai. Ya, setiap langkah dinilai. Langkah yang pertama adalah diketahui. Apa yang diketahui? Ya, dari kalimat uraian tadi, kita memiliki beberapa satuan. Di antaranya ada kolom. Ya, kolom untuk Q. Lalu ada jarak. Jarak untuk R. Satuannya M. Ya. Dan juga yang ditanyakan adalah berapa gaya kolom F. Nah, diketahui yang pertama adalah muatannya dulu. Ada muatan 1, yaitu Q1, sama dengan berhubung positif plus Q. Nilainya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu muatan yang kedua kita sebut Q2, ya, yaitu 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali 2. Hasilnya adalah 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Lalu jaraknya 2 cm. Nah, kita rubah ke dalam meter. Jadi 2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 0,02 meter. Kita gunakan pangkat saja. Yang ditanyakan, maaf, konstantanya dulu, adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter per kolom. Yang ditanyakan adalah gaya kolom kedua muatan. Nah, di sini kita sudah memiliki yaitu Q1, Q2, R, konstanta atau K, dan F. Masukkan pada rumus. Jawab. Jawab yaitu rumusnya adalah F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R2. Masukkan nilai-nilainya. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom dikalikan 3,2 kali 10 pangkat min 19 kolom. Oke, dihitung yang 1,6 kali 3,2 hasilnya berapa? Kali 9 dibagi 2 kali 10 pangkat min 2 adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton meter kuadrat kolom kuadrat per kolom kuadrat meter kuadrat. Bisa disederhanakan, kolom kuadratnya kita coret. Meter kuadrat dan meter kuadrat coret. Yang ada tinggal Newton, maka hasilnya adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Jadi, besar gayanya adalah 11,52 kali 10 pangkat min 25 Newton. Oke, contoh lain. Jika besar gaya kolom
antara dua muatan identik A dan B adalah 1,6 Newton, serta kedua muatan tersebut terpisah pada jarak 3 cm. Berapakah besar masing-masing muatan A dan B? Untuk menyelesaikannya, kita dimulai dengan diketahui dulu. Gaya kolom F 1,6 Newton. Jaraknya 3 cm atau 0,03 meter atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Yang ditanyakan adalah Q-nya A dan B. Yuk. Masukkan dulu ke dalam rumus. F sama dengan K Q1 Q2 per R2. F-nya sudah diketahui. Oke, tuliskan. 1,6 sama dengan konstantanya tadi sudah, yaitu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat kali Q kuadrat. Q kuadrat per, ya, jaraknya adalah 3 kali 10 pangkat min 2 meter kuadrat. Berapa Q? Q kuadrat adalah 1,6 kali 10, kali 9, 1,6 kali 9 kali 10 pangkat min 4 dibagi 9 kali 10 pangkat 9. Hasilnya adalah Q, yaitu akar. Ya, Q kuadrat yang ditanyakan Q akar. 1,6 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah akar 16 kali 10 pangkat min 14. Ya, 16 kali 10 pangkat min 14, maka hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat min 7 kolom atau 0,4 mikrokolom. Jadi, QA dan QB adalah 0,4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat min 7 kolom. Ya, oke. Lalu, yang selanjutnya, medan listrik. Apa yang dimaksud dengan medan listrik? Ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Benda uji bermuatan listrik Q, titiknya kecil, diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q-nya besar. Q kecil benda uji, Q besar benda bermuatan listrik. Jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana benda uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Contoh di sini, Q adalah benda yang bermuatan listrik positif dan Q kecil benda yang bermuatan benda uji. Nah, dia akan mengalami yaitu gaya, ya. Maka Q yang besar dan Q yang kecil, nah ini semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya yaitu semakin kecil. Ya. Gayanya semakin kecil. Gayanya semakin kecil. Jadi semakin jauh
gayanya semakin kecil. Bagaimana garis-garis gaya listrik? Garis-garis gaya listrik, medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Untuk positif menjauh, ya, untuk positif arah garis gaya listrik ini, garis gaya listrik yaitu meninggalkan muatan. Kalau untuk listrik lain dengan elektron, ya, maaf, lain dengan elektron. Kalau elektron bergerak menjauh, tapi kalau untuk listrik yaitu aliran listriknya dari positif keluar. Sementara untuk yang negatif ke dalam. Ya, jadi listrik bergerak dari positif ke negatif. Tapi kalau untuk elektron bergerak dari yang banyak ke yang kecil. Ya, kalau elektron itu bergerak dari potensial, beda potensial nanti akan kita bahas, dari potensial yang rendah ke potensial yang tinggi. Tapi kalau untuk listrik dari beda potensial tinggi ke beda potensial rendah. Arah garis gaya listrik muatan negatif, ya, menuju muatan. Lalu untuk pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan, contohnya yang positif dengan yang negatif, maka listrik bergerak dari positif ke negatif. Kalau positif dengan positif, maka dia akan saling tolak menolak. Ya, dia akan saling tolak menolak. Ini untuk listrik, ya, untuk listrik beda dengan untuk elektron. Jadi untuk listrik bergerak dari positif ke negatif. Itu pola-pola garis gayanya. Itu pola-pola garis gaya. Nah, kuat medan listrik, contoh ada benda, sebut saja ki, dan juga ada ki yang kecil juga bermuatan positif, ya, juga bermuatan positif. Dia ada kuat medan listrik yaitu R. Benda bermuatan listrik ki diletakkan benda uji bermuatan ki kecil berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. Nah, ini untuk kuat medan listrik ini berlaku rumus E sama dengan E per Q, atau E sama dengan K, Q besar Q kecil per R2 Q kecil. Nah, ini Q-nya kita bisa buang, maka hasilnya adalah E sama dengan K Q per R2, di mana untuk E medan listrik Newton per kolom, Q muatan benda dalam kolom, dan Q kecil juga sama muatan uji dalam kolom, R jarak dari benda dalam meter, dan F gaya dalam Newton. Untuk lebih jelas ini soal-soalnya bisa kalian buka di buku paket, ya. Induksi listrik. Yang dimaksud dengan induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Contoh, di sini ada benda yang netral. Nah, yang dimaksud netral artinya positif dan negatifnya jumlahnya sama. Jika benda tersebut didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka negatif akan mendekati positif. Nah, sehingga kita di sini bisa memberi muatan listrik
pada benda dengan cara induksi tadi, ya, jika didekatkan dia akan tertarik, ya, elektron-elektronnya tertarik. Ini untuk elektron tertarik. Nah, supaya elektron-elektron tersebut bisa kembali, maka kita kebumikan. Nah, elektronnya akan naik kalau kita kebumikan. Nah, apa akibatnya? Nah, akibatnya nanti karena terlalu banyak elektron-elektron, maka benda sekarang bersifat bermuatan negatif. Ya. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Sebaliknya, kalau untuk benda yang netral, tapi kita dekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka dia akan menjauh. Ya, dia akan menjauh. Nah, elektron-elektronnya nanti akan dipindahkan ke bumi. Ya, dia akan dialirkan ke bumi, sehingga lama-kelamaan elektron-elektron tersebut habis. Maka benda sekarang berubah menjadi bermuatan positif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Oke. Alat untuk mengetahui ada atau tidaknya benda memiliki listrik, ya, memiliki muatan listrik, alatnya adalah elektroskop. Bagaimana cara kerjanya? Nah, pada saat elektroskop netral, daun elektroskop tertutup. Jadi elektroskop ini terbagi menjadi bagian-bagian kepala, batang, dan kaki, ya. Di bagian bawah ada kaki. Ini kaki ini bisa membuka dan menutup. Dan dia akan membuka bisa positif ataupun bisa negatif. Ya, dia akan membuka jika daun tersebut dialiri dengan listrik, maka dia akan membuka. Oke, prinsip kerjanya bagaimana? Kita lihat. Ini elektroskop dalam keadaan netral, artinya kaki-kakinya tertutup. Jika kita dekatkan benda yang bermuatan positif, elektron akan bergerak menuju kepala. Lama-kelamaan, ya, elektronnya habis, maka kakinya akan membuka. Ya, kakinya akan membuka. Nah, kepala elektroskop didekati benda bermuatan positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop membuka. Bagaimana supaya menutup kembali? Ya, tadi benda tersebut bisa atau elektroskop tersebut bisa menutup kembali jika kepalanya kita sentuh. Dengan cara disentuh, dikebumikan, maka lama-kelamaan kakinya akan menutup. Kakinya akan menutup. Nah, kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka elektron dari bumi mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop, maka daun elektroskop menutup. Bagaimana kalau terlalu lama? Ya, kalau terlalu lama nanti akan membuka lagi. Ya, kenapa membuka lagi? Karena ya, elektroskop menjadi bermuatan negatif menerima elektron dari bumi kalau terlalu lama. Jadi elektroskop sekarang membuka. Ya, untuk mengembalikannya kita dekatkan kembali benda yang bermuatan positif. Ya, itu kira-kira ya cara kerja elektroskop yang kebetulan di kita di laboratorium tidak ada, tapi dengan gambaran ini mudah-mudahan kalian bisa memahami ya cara kerja elektroskop, yaitu
mengetahui ada atau tidaknya elektron-elektron ataupun proton ya dari bumi. Oke, jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Ya, nah itu kira-kira kegiatan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, untuk lebih jelas kalian tinggal baca kembali dan jangan lupa ya untuk menyelesaikan soal-soal nanti dalam tugas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.